Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mari kita awali dengan membaca Sayyidul Istighfar bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah. Sahabat yang mungkin ini mendengar masih di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Kalau ada sahabat yang mendengar di dalam kamarnya, semoga kamarnya menjadi kamar yang penuh barokah. Kalau ada di antara sahabat sedang di kantornya, semoga pekerjaannya membawakan rahmah, penuh kebaikan untuk keluarga di rumah insya Allah. Segala puji milik Allah, semoga Allah tetap kuatkan kita terus bisa istiqomah sampai kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik alaih. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau Allah menolong, hari ini kita mau sama belajar tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Jadi hari ini kita akan spesial membahas seputar keutamaan bulan Zulhijjah. Bulan di mana kita sudah berada di dalamnya. Mungkin agak kelewatan ya, harusnya sebelum, tapi lebih baik dibahas daripada tidak sama sekali. Di antara hadis Nabi, sebelum seperti biasa kita bahas, mari kita luruskan niat, kita sama bulatkan tekad, membaca doa yang pernah dibaca Nabiullah Musa. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Jadi bulan Zulhijjah itu juga dikenal dengan bulan haji. Haji itu nggak bisa di luar bulan Zulhijjah. Kalau umrah bisa. Umrah bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah atau Zulqa'dah, Zulhijjah. Umrah bisa kapan aja. Itu kalau umrah. Bahkan setelah haji nanti perform umrah bisa. Tapi kalau haji dia al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu bulannya spesial, sudah Allah tetapkan. Gak bisa haji maunya di bulan Muharram, enggak. Haji ya cuma di tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kalau mau sampai nafar awal berarti 12. Kalau mau sampai nafar tsani berarti 13. Cuma di bulan itu aja. Selain itu nggak bisa untuk perform haji. Kalau kita maksain tetap aja nggak bisa karena haji ada bilangan waktunya. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan haji hanya di bulan Zulhijjah. Kita ada di hari-hari awal bulan Zulhijjah yang insya Allah sedikit lagi kita akan jumpa dengan Idul Adha. Apa sih keutamaan di bulan Zulhijjah ini, terutama 10 hari awal-awalnya? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, ma min ayyam al-amalu salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Di antaranya tidak ada amal salih yang lebih cepat mengundang cintanya Allah untuk datang kepada seorang hamba jika dia melakukan amal salih di waktu itu kecuali pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kita ada di dalam ini. Kita lagi ada di 10 awal bulan Zulhijjah. Artinya kita lagi punya banget kesempatan untuk jadi hamba yang paling dicintai Allah kalau kita beramal salih sekarang. Range 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Varian-varian amal salih seperti apa sih yang mengundang cintanya Allah Subhanahu wa taala?
Mari kita dengarkan. Kata Nabi SAW begitu ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Jihad juga nggak bisa ngalahin orang yang beramal solih 10 hari pertama bulan Zulhijjah ya Rasulullah. Artinya kalau ada orang beramal solih, apapun varian amal solihnya, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, apakah orang yang jihad di jalan Allah nggak bisa mengalahkan pahala mereka? Kata Nabi SAW, wala jihadu fi sabilillah. Ya, bahkan jihad pun gak bisa mengalahkan orang yang beramal salih di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Illa, kecuali kata Rasulullah, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai'. Seorang laki-laki yang dia keluar dari rumahnya binafsihi wa malihi, membawa jiwa raganya dan membawa hartanya, falam yarji min dzalika bisyai', lalu kemudian tidak kembali sedikit pun dari apa yang sudah dia bawa, berarti dia meninggal di medan jihad, hartanya habis dipakai jihad berjuang di jalan Allah, baru itu bisa menyamai orang yang beramal salih 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tahu nggak sahabat? Berarti ini waktu-waktu terbaik buat kita. Sekali kita beramal salih, contoh sahabat datang ke majelis ilmu, ini amal salih. Ketika sahabat duduk di majelis ilmu, diniatkan ibtigha'a mardatillah, Al-Baqarah 207, carinya ridhonya Allah, maka sungguh duduknya sahabat walaupun cuma 40 menit itu mengalahkan orang yang jihad di jalan Allah. Sama seperti dihitung orang yang berjihad bawa jiwa raga dan hartanya, falam yarji' dzalika bisyai', dan gak ada yang kembali, nyawanya gak balik, hartanya gak balik, berarti semuanya dipakai habis untuk agama Allah. Itu baru seimbang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini kita lagi dapat prime time, prime moment, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kalau kita beramal nih di 10 hari pertama, Allah cinta sama kita. Tapi ingat ya teman-teman, selalu berlaku hukum kebalikannya. Kalau kita maksiat di 10 hari pertama, hati-hati. Hati-hati kalau kita maksiat di 10 hari pertama, ini dosanya juga berkali-kali lipat. Kalau pahalanya berkali-kali lipat, dosanya juga berkali-kali lipat. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Varian amal salih diantaranya yang pertama, puasa. Kapan sampai kapan? Sunnahnya dianjurkan oleh Nabi SAW, puasa dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah, 9 hari berturut-turut, ya kalau mampu. Karena Nabi juga mengingatkan, wama amartukum bih faf'alu min, apa yang aku perintahkan atas kalian, lakukan semampu kalian. Dalam riwayat Muslim yang lain, wama amartukum fa'tu minhu mastata'tum, apa-apa yang aku perintahkan atas kalian, lakukan semampu kalian. Artinya kalau kita bisa puasa 9 hari, silakan. Kalau kita nggak bisa 9 hari, misalkan cuma tanggal 8 hari Tarwiyah sama tanggal 9 hari Arafah, silakan. Kalau nggak mampu, pegang 1 hari. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, siapa yang puasa di tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, maka dia akan dihapus dosanya 2 tahun. Setahun yang berlalu, setahun yang akan datang. Dan hadis ini derajatnya sahih, riwayat Imam Muslim. Jadi kalau kita nggak bisa 9 hari, dari tanggal 1 sampai tanggal 9, minimal pegang 1 hari, yakni hari Arafah. Kapan itu? Ketika jamaah haji sedang wukuf di Arafah atau menyesuaikan ketentuan dari pemerintah setempat. Kembali saya sering mengutarakan, karena ada perbedaan tentang kapan nanti pelaksanaan Idul Adha, tugas kita satu, mari berlapang dada melihat sebuah perbedaan.
Karena masalah khilafiyah, ulama A punya pendapat, ulama B punya pendapat. Ini pendapat-pendapat sama kuatnya, satu menentukan tanggal 9, satu menentukan tanggal 10, maka tugas kita berlapang dada. Fikih itu luas, miliki hati yang lebih luas dari pandangan fikih. Fikih itu luas, miliki hati yang lebih luas dari perbedaan masalah fikih. Karena kalau kita ribut di situ, nanti energi kita terhabiskan, nggak tersisa untuk mikirin yang lain. Makanya saya selalu bilang, yang mau 9 fadhol, yang mau 10 fadhol, tinggal berlapang-lapang dada. Artinya 9 Juli besok silakan, 10 Juli besok silakan, tinggal kita berlapang dada, menyikapi perbedaan, tidak sampai dibawa kepada keributan yang terus berlarut. Jadi di antara apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW adalah puasa 9 hari. Kalau sampai hari ke-10-nya gimana? Nggak boleh. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, Allah menjadikan kalian punya hari Id. Hari Id kalian adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Dan di hari raya haram puasa. Nggak boleh puasa. Walaupun tetap semangat banget, aduh tapi saya pengen puasa, tetap nggak bisa puasa ketika di hari raya. Jadi ketika di hari raya haram berpuasa. Nanti sunahnya dibalik. Kalau sholat Idul Fitri sebelum berangkat sholat Id makan dulu. Kalau Idul Adha sunnahnya nggak makan langsung sholat, pulangnya baru makan. Jangan kebalik nih. Nanti ada banyak itu rincian-rinciannya seperti biasa. Amal yang pertama puasa, terutama puasa apa tadi? Arafah. Tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Versi Masehinya berapa? Silahkan ikut sesuai dengan mantapnya hati masing-masing. Masehinya tanggal berapa? Lanjut hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Amalan yang kedua dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Ini nih jamaah yang dirahmati Allah. Kita tahunya cuma tanggal 10, 11, 12, 13. Kita tahunya cuma itu aja. Ternyata baginda Nabi SAW daripada sahabat-sahabat Nabi yang mulia juga pernah beritahu, berzikirlah kalian banyak-banyak di 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan pada hari-hari tasyrik. Sebagaimana Ibnu Abbas, beliau sering mentakbirkan, mengagungkan nama-nama Allah 10 hari pertama ditambah hari-hari tasyrik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi sahabat Nabi itu 13 hari beliau udah dawamkan takbir dari hari pertama Zulhijjah 2, 3, 10 sampai 10, 11, 12, 13 terakhir. Yang bener yang mana sih? 2 apa 3 sih? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 benar. Terus yang 2 gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 benar. Lah kok benar dua-duanya? Emang benar dua-duanya. Ada dalilnya nggak? Ada. Sahabat Nabi SAW pernah mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Ada yang 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kali boleh. Jangan ribut. Dua-duanya benar. Ada dalilnya, ada. Dua-duanya benar. Sama kayak sering saya bawakan nih. Sujud, mana duluan? Tangan duluan atau lutut duluan? Dua-duanya benar. Sujud dengan tangan duluan hadis Abu Daud, sujud dengan lutut duluan hadis Abu Daud. Yang gak ada dalilnya sujud jidat duluan. Begini dia baru. Makanya sekali lagi jamaah, mohon izin, siapa yang cinta sama agama ini hendaknya dia banyak-banyak iqra, baca.
Siapa yang cinta sama agama ini, saya sarankan untuk kita sama-sama, ayo Iqra, teruslah membaca. Kenapa kita gampang disulut, set emosi? Karena kurang baca. Riwayat itu gak cuma satu, ada banyak riwayat. Ada yang takbirnya 3, ada yang takbirnya 2, ada dari riwayat Salman Al-Farisi, ada riwayat daripada Abdullah bin Abbas, dari riwayat-riwayat Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabat mulia lainnya ada. Kalau kita banyak baca, luas wawasan kita. Luas wawasan kita, kita tidak mudah tersulut emosi. Karena kita memandang amaliyah dengan pandangan rahmah. Oh, berarti beliau pakai dalil yang ini. Oh, berarti beliau pakai dalil yang itu. Contoh, ada keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Loh, kok bismillah tawakkaltu itu kurang. Yang benar itu bismillahi amantu billah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Oh, kamu nambah-nambahin. Yang benar tuh enggak ada amantunya. Oh, kamu yang kurang. Yang benar tuh yang bismillahi amantu billah tawakkaltu la haula wala quwata illa billah. Wah, ribut, gelut cuma gara-gara amantu billah, padahal dua-duanya sahih. Keluar rumah bismillahi amantu billah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, sahih. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah juga sahih. Dari Abdullah bin Abbas, kami biasa mengagungkan nama Allah dari hari pertama sampai hari ke-13, diantaranya diisi dengan lafaz takbir. Jadi takbirannya itu sudah mengagungkan syiar agama Allah itu, bahkan dari 1 Zulhijjah. Sampai kapan? Sampai 13 hari tasyrik. Silakan jemaah. Nanti dalam hati atau mungkin agak dikeraskan. Emang itu tujuannya apa sih? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tujuannya apa sih? Syiar. Tujuannya syiar. Supaya orang tahu kita ini punya hari raya loh. Sebentar lagi kita akan menyambut hari raya loh. Yang lekat dengan momen hari raya yang sangat-sangat dekat dengan sosial kemasyarakatan. Berbagi. Bagi-bagi apa? Daging. Ngumpulin masyarakat, mensolidkan ummah. Solidin umat agar umat itu nyatu, ngumpul. Agar umat itu saling ketemu. Agar umat itu mereka saling tahu siapa tetangganya. Jangan-jangan 10 tahun kita tinggal, tetangga kanan kirinya kita nggak kenal. Makanya ini event bukan event ya. Ini bukan, sekali lagi, bukan cuma sekedar event, tapi ini adalah ibadah. Nahar. Apa nahar? Menyembelih hewan kurban. Nahar. Ini salah satu ibadahnya adalah nomor 2. Yang pertama puasa, nomor 2 banyak-banyak berzikir kepada Allah. Bisa lafadznya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Siapa yang ingin mengucap kalimat yang ringan di lisan tapi berat di timbangan amal kebaikan dan dicintai Allah Ar-Rahman, hendaknya dia mengucap subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Apalagi selain itu bisa dengan mengucap subhanallah wa bihamdi. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah wa bihamdi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Dalam hadis Muslim Nabi bersabda, sesiapa yang membaca subhanallah wa bihamdi, Allah akan tancapkan satu pohon kurma di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ngucap 10 kali, 10 pohon kurma dijamin buat kita. Kalau kita ngucap 100 kali, kita punya kafling di surga isinya 100 pohon kurma sesuai dengan ucapan kita. Terus kalau kita ngucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah
walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Apa keutamaannya kalau kita mengucap tadi? Nabi Ibrahim berkata kepada Rasulullah. Nabi Ibrahim berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika momen-momen Isra Mi'raj Nabi bertemu Nabi Ibrahim, bilang, wahai anakku Muhammad, beritahu kepada umatmu. Wahai Muhammad, beritahu kepada umatmu bahwa surga dataran yang luas, tanah yang lapang, tanaman-tanaman surga indah dan mempesona, dan mereka bisa memesan, bahasa kitanya kafling di surga cukup dengan mengucap kalimat Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Siapa yang baca tadi, dia sudah memesan kafling di surga. Teman-teman, di Wonosobo kita punya kafling sebentar, gak lama. Ya kalau nyampe 60 tahun ya kita pakai, itu pun kita gak akan makainya lebih dari 150 tahun, kayaknya umur kita gak akan nyampe di atas 150. Kalau ada sampai 100 tuh bonusnya udah banyak dari Allah, 40 tahun kan. Nabi bersabda, amaru ummati ma baina sittina, umur umatku rata-rata 60 tahun. Aqalluhum may yajuzu zalika, sedikit yang lebih dari 60 tahun. Artinya, yuk bukan cuma memperbanyak kafling tanah di dunia. Karena sekalipun Anda punya banyak tanah, Anda hanya pakai sementara. Perbanyak kafling istana di surga. Gimana cara dapetin kaflingnya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Ucap ini banyak-banyak. Wahai Muhammad, beritahu pada umatmu, surga itu dataran yang luas, tanah yang lapang, tanamannya indah dan mempesona, dan umatmu bisa membeli tanah di surga dengan mengucap Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Zikir banyak-banyak teman-teman. Tenang hati. Kita pasti punya masalah. Saya punya masalah. Teman-teman punya masalah. Kadang tahu sendiri kan, kalau kita ketemu masalah, astagfirullahaladzim, rasanya tuh pengen mangkel, bercampur aduk. Kenapa sih? Aturan dari pertama harusnya kita A, harusnya kita B, harusnya kita C, harusnya kita Z. Harusnya ini dipikirin pertama nih, jangan sampai ini miss, ada mumet di sini. Kalau udah pol mentok puyeng kepala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kalau kepala kita udah mumet sama masalah yang lagi kita miliki, kita hadapi, undang ketentraman untuk hadir di relung jiwa kita dengan perbanyak zikrullah, berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Siapa yang memperbanyak zikir kepada Allah, ketentraman akan bersemayam di dalam hati dan jiwa mereka. Kenapa kita gelisah ya? Kita kurang ingat Allah sih. Kenapa kita sering bingung, gamang? Ya kadang kita kurang mengingat Allah. Dunia kalau dipikir-pikir jemaah, begitu dibanding ingat Allah, aduh iya ya, chill. Masalah gede nih, tapi kan ini masalah gede.
Iya sih Mas Elvin, ini taruhannya gede juga nih. Konsekuensinya gede juga nih, resikonya gede juga nih. Ingat Allah deh. Pasti langsung Allah hujamkan di dalam relung jiwa kita. Tentram, tenang, nyaman. Nah, ini amalan utama zikir kepada Allah. Jangan dilewat. Apalagi 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Banyak-banyak berzikir kepada Allah. Amalan ketiga, yang pertama tadi apa? Puasa. Amalan yang kedua apa? Banyak-banyak berzikir. Amalan ketiga, sesiapa yang bisa menyembelih hewan kurban dengan tangannya sendiri, sembelih dengan tangannya sendiri. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada hadis riwayat juga Nabi SAW melarang kaum muslimin menjual senjata terbaik mereka. Nggak boleh ternyata, kalau kita udah punya bagian terbaik tidak boleh dijual. Artinya kita punya pedang-pedang terbaik jangan dijual, pakai. Salah satunya untuk ibadah wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna sesungguhnya kami Allah, a'tainaka sudah kami beri pada kalian al-kautsar, nikmat yang sangat banyak. Fasalli, ayo sholat. Kan udah dikasih nikmat, masa nggak sholat? Li rabbika, sholat itu untuk Allah, bukan untuk calon mertua, bukan untuk dunia, untuk Allah. Li rabbika, untuk Allah. Wanhar, dan sembelih kurban. Wanhar, potong kurban. Wanhar, berkurban untuk Allah dengan unta atau sapi dan sejenisnya, atau kambing dan sejenisnya. Nabi pernah bersabda, teman-teman, kata Rasulullah SAW, sesiapa yang mampu berkurban tapi dia tidak mau berkurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Artinya disuruh menjauh. Jangan sampai kita mampu beli handphone puluhan juta, kurban gak mampu. Mampu beli mobil, kurban gak mampu. Mampu beli rumah, kurban gak mampu. Aneh kadang-kadang kita mah. Dunia mampu diupayakannya, kurban tidak. Ada yang salah dalam prioritas. Tapi saya pas gak megang duit, Ustadz, sudah 2 bulan lalu saya beli mobilnya, berarti tetap salah prioritas. Kan agenda kita mah jelas, ya kan? Agenda kita mah jelas, Ramadan ada puasa Ramadan, bulan haji ada kurban, nanti ada ibadah haji, ada ibadah umrah. Itu mah kan udah rutinan kita jemaah, ya kan? Ada ibadah-ibadah rutin. Kalau sampai 2 bulan lalu udah habis uangnya, berarti kita belum memprioritaskan Allah. Ini kan agenda tahunan. Maka teman-teman dirahmati Allah, mudah-mudahan kita yang diberi kemampuan berkurban, kita bisa berkurban. Yang belum berkurban sesuai dengan kemampuan. Ini dihitung kurban atau enggak? Tentu tidak dihitung kurban, tapi maksud kurban di sini adalah dia menginfakkan tenaganya untuk ikut andil di dalam mengkuliti, di dalam motong-motongin kulit, di dalam cacah-cacah iga, di dalam hal-hal yang lain. Dia taruh di situ. Tenaganya disumbangin. Dan teman-teman yang hari ini berkurban, ada beberapa sunnah, diantaranya tidak boleh memotong kumisnya, bulu yang tumbuh di sekujur tubuhnya, serta kukunya. Aduh risinya berpahala. Saya nggak biasa jenggotnya panjang, saya nggak biasa kumisnya panjang berpahala. Nanti ketika hari H, sembelih sendiri, dan ini termasuk bagian dari amal salih. Hendaknya kita menyembelih sendiri. Jamaah, motong hewan kurban sendiri sama dipotongin sama orang, feel-nya beda. Rasain, terutama laki-laki. Kalau perempuan tentu saja ntar dipasarin sama suaminya ya.
Tapi saya nggak kuat lihat darah Ustadz. Astagfirullah. Masa laki-laki nggak kuat lihat darah? Bismillah, potong sendiri. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma taqabbal min Irfan. Allahumma taqabbal min Joko. Allahumma taqabbal min siapa? Bismillahi Allahu Akbar. Tapi udah dipasrahin sama panitia Ustadz, nggak apa-apa, izin sama panitia, minjem goloknya. Kalau nggak punya, kalau lebih bagus lagi, beli golok yang harganya 2 juta ke atas. Emang kaum muslimin itu harus beli yang terbaik. Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min, Bismillahi Allahu Akbar. Set, rasakan jemaah. Di sini runtuh jemaah, runtuh. Egoisme kita runtuh. Ada hal-hal yang masih melekat dalam diri kita runtuh semuanya. Bersama darah-darah yang mengucur kita rasakan, ya Allah terimalah hewan kurban yang baru saja aku sembelih untukmu ya Allah. Allahumma taqabbal min Joko bin siapa? Bismillahi Allahu Akbar. Rasain sahabat. Mulai tahun ini gak ada kata lagi cuma dipasrahin sama orang, kecuali kalau jauh. Tapi kalau dekat, ada depan mata, bisa menyaksikan, potong sendiri. Sapi gak apa-apa. Kita bertujuh terus gimana motongnya gantian? Enggak, pasrahin satu orang. Siapa yang motong nih? Dari 7 nama ini? Oke ini, oke sip. Potong nih, Bismillahirrahmanirrahim. Beda loh jemaah. Ego kita runtuh begitu itu hewan kurban kita potong sendiri. Ya Allah terimalah kurban ini. Kita ngelihat nih kurban dielus-elus palanya. Ingat zaman-zaman dulu. Nabi Ibrahim kurbanin siapa? Nabi Ismail. Kalau ternyata Allah mensyariatkan kurban itu harus dengan anak kandung, kita nggak ada semua. Baru hamil melahirkan dikurbanin. Besok hamil lagi melahirkan dikurbanin. Besok hamil lagi melahirkan dikurbanin. Lah nggak punya anak. Tapi Allah maha baik. Diganti Nabi Ismail dengan domba gibas terbaik. Lalu kemudian disembeli dan itu menjadi syariat menyembeli hewan kurban. Jadi kalau bisa sembeli sendiri itu termasuk bagian dari amal saleh. Amalan yang keempat, memperbanyak bertaubat kepada Allah dengan bacaan astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Jadi yang keempat, perbanyak taubat kepada Allah. Yang kelima, menunaikan haji dan umrah. Jika memang kita sudah sampai waktunya, tunaikan haji dan umrah ketika kita bisa. Dan jamaah yang dirahmati Allah, bismillah jamaah. Allah tidak melihat kita punya uang atau tidak untuk berangkat ke Baitullah. Karena bahkan ada orang gak punya uang, Allah mampukan, nih kamu berangkat. Ada yang gak punya uang cerita, ada seorang jamaah semoga Allah memuliakan beliau, saya itu jadwal pergi haji itu gak ada di kepala. Kemudian saya kerja jadi PNS di salah satu rumah sakit UD. Lalu kemudian dipanggil tugas menjadi tim medis haji. Beliau berangkat haji. Jadi tim medis. Ada yang panggilan hajinya karena beliau dipanggil anaknya hafiz Quran 30 juz. Ini hadiah buat anaknya, kedua orang tuanya, serta kakak dari anak dan adik dari anaknya itu. Alias anak dan orang tuanya berangkat semua ke Baitullah. Hadiah dari Allah. Ada lagi tukang bubur naik haji, nyelengin 5.000 kekumpul 5 juta. Begitu mau dipakai untuk setoran haji, ibunya butuh. Nah, punya 5 juta enggak? Diskusi sama istrinya. Mah, Uti minta 5 juta. Ini kan buat daftar haji, terus gimana? Kasih ke ibu kamu. 5 juta dikasih ke ibu. Set. Terus kita haji gimana? Tenang, ada Allah. Udah yang penting ayah jualan bubur aja udah. Jualan bubur. Istrinya ditelepon. Benar ini dengan ibu fulan? Iya benar. Mimpi apa ibu semalam?
Gak mimpi apa-apa tuh. Udah ibu bawa deh obat puyeng ke kantor kami. Emang kenapa saya harus bawa obat puyeng? Ibu baru saja menang Mercedes-Benz S-Class yang waktu itu on the road-nya sekitar hampir 1 miliar rupiah. Sujud jemaah. Datang ke kantor, bener hadiah Mercedes-Benz, tersiar kabar ada anak punya mahabbah sama orang tuanya, mau daftar haji pakai uang 5 juta, orang tuanya minjem dikasih ke orang tuanya, nggak jadi daftar haji, akhirnya mobil Mercedes-Benz dibeli 1 miliar, dia berangkat haji sekeluarga besarnya haji jemaah pada tahun-tahun itu. Ini kan kisah-kisah nyata bahwa haji itu bukan tentang yang punya uang. Banyak yang punya uang. Saya kenal. Punya villa, mobil punya, Harley Davidson punya, motor punya, kos-kosan di mana-mana, homestay di mana-mana. Gak berangkat haji. Sampai akhirnya na'udzubillah Allah panggil pulang. Dalam keadaan punya kekayaan tapi gak pernah mau berangkat haji. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jangan sampai jadi yang demikian jemaah. Rugi. Merem mata. Teman-teman anak-anak muda Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia yang disayang Allah, sahabat online, offline, kemudian sahabat TikTok, YouTube, Instagram, saran kami mohon maaf, terutama anak-anak muda, jangan beli mobil dulu, jangan beli rumah dulu, jangan beli tanah dulu, jangan beli kesenangan dunia dulu, tapi daftar haji dulu. Tapi saya mau beli iPhone Ustadz 13 Pro Max yang 1 tera yang harga 29.999.999 rupiah itu. Ntar iPhone 13 Pro Max datang, yang penting haji dulu. Tapi ini nanti buat produktivitas saya Ustadz, yakin deh kalau saya beli iPhone 13 Pro Max saya tambah produktif deh. Nanti produktivitas itu mengalirkan rezeki lagi, saya bisa daftar ini was-was syaitan, was-was syaitan. Jamaah tahu kejadian seperti itu banyak. Yakin saya beli mobil nanti tambah produktivitas begini gini, ambiar rumah tangganya. Mah, kayaknya usaha kita lagi enak nih mah. Kalau kita minjem dana-dana ribawi gimana mah? Ini mumpung nih ngambil momentum, ngambil kesempatan nih. Kalau enggak keuntungan kita bisa hilang nih. Gak apa-apa lah pakai dana riba, nanti kan kita istighfar sama Allah. Ampuni ya Allah. Gak apa-apa lah pakai dana riba, nanti keuntungannya kita sedekah banyak-banyak mah gitu. Syaitan main di situ. Istrinya, bener juga kata si papa. Oke lah kita pakai dana-dana riba, biar rumah tangganya hancur, hartanya hancur, menyisakan hutang di mana-mana. Maka saya mah paling tegas, asli saya paling tegas. Kalau ada di antara jamaah mendahulukan dunia daripada daftar haji, sungguh Anda tertipu oleh dunia. Ayo mbak-mbak nih yang bentar lagi nikah, mudah-mudahan tahun ini dilamar laki-laki soleh. Yang laki-laki segera melamar wanita solihah. Bismillah, nanti malam pertama bismillah langsung ngobrolin. Malam pertama ngobrolnya udah gak usah keluar koridor, intinya satu, sayang daftar haji. Habis haji berangkat umroh berdua. Sayang kalau kita nanti udah daftar haji udah berangkat umroh gimana? Ayo silahkan nikmati dunia. Beli tanah, bangun rumah, beli mobil, beli motor, beli handphone, silakan. Yang penting daftar haji dulu, jangan sampai belum daftar haji. Ingat ya was-was syaitan tadi itu. Tapi kan nanti iPhone 13 Pro Max saya tambah produktif Ustadz. Saya kan content creator gitu loh. Kamu siapa? Saya ini. Kamu ini konten saya tuh sekali ini menghasilkan itu was-was syaitan. Udah deh pakai handphone yang ada dulu. Ya Allah, ini ada uang 30 juta, tapi saya mau ganti handphone ya Allah. Ini handphone dulu apa haji dulu ya Allah? Udah gak usah nanya begitu, merem. Daftar haji, handphone yang lama, ya Allah, Engkau paling tahu hamba content creator butuh handphone yang agak mutakhir.
Request hamba nggak muluk-muluk, yang murah aja. iPhone 13 Pro Max 1 terabyte. Karena ini bentar lagi September, maka bukan 13 Pro Max ya Allah, 14 Pro Max. Minta sama Allah tuh nggak ada yang salah. Kalau mintanya sama manusia, salah, keliru, kecewa. Kalau minta sama Allah nggak ada yang salah. Tapi ingat, utamakan Allah. Haji dulu utamakan, umroh utamakan. Nanti itu datang sendiri, ya Allah, susah. Kalau belum ngalamin kadang susah, percayanya susah. Tapi kalau udah ngalamin, sayang 2015 menikah, oke. Berangkat haji, oke. 2018 daftar haji, 2020 berangkat umroh, Allah kasih hadiah, teng. Nia rezeki buat kamu. Itu ada rumah tengah kota, ya Allah nggak punya duitnya, tenang, ada aku, tes, beli cash. Kalau kita belum ngerasain susah aja mah. Makanya lakuin dulu, nanti ngerasain. Lakuin dulu, nanti ngerasain deh. Kalau diceritain, oh itu kan cerita kamu. Iya, cerita orang makan beda-beda. Makanya lakuin dulu, daftar haji, berangkat umroh. Berikutnya nikmati dunia. Ingat loh ya, syaitan was-wasnya mantep. Ini untuk putaran dulu, ini nanti untuk iPhone dulu, ini untuk Samsung dulu. Untuk kamu kan content creator, kamu butuh laptop yang agak bagus ya. Iya ROG, nanti itu harganya berapa? 20 sekian juta. Nanti kamu butuh harddisk yang agak mantep ya. Iya harddisknya 3 tera. Kamu butuh ini agak mantep ya. Wah habis, nggak daftar haji, nggak berangkat umroh, dunia didahulukan. Ingat Rasul bersabda, man kanatid dunya hammah farraqallahu syamlah. Siapa yang dunia jadi orientasinya, Allah cerai beraikan urusannya. Wa man kanatil akhirah hamma, siapa yang akhirat tujuan utamanya, ja'alallahu ghina fi qalbih, Allah jadikan kekayaan terus ada dalam hatinya. Motor mah Honda Beat, tapi rasanya seperti naik motor PCX. Sepeda kumbang, sepeda jadul, tapi rasanya kayak motor Harley Davidson. Rumah mah ngontrak, kontrakannya juga sempit, kemana-mana ketemu lagi, kemana-mana ketemu lagi. Beda sama rumah-rumah orang gedongan yang mungkin ngontak calling orang depan aja pakai HT. Halo halo, ada tamu, ya suruh naik ya. Pakai HT, rumah pakai HT, bayangin tuh. Gedenya seapa itu rumah. Tapi walaupun ngontrak rasanya tentrem, ayem. Siapa yang ngasih? Allah. Kenapa Allah kasih? Karena akhirat tujuan hidupnya. Dan terakhir kata Nabi apa? Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Tenang, orang yang fokusnya akhirat, dunia akan datang dalam keadaan tunduk, terhina. 10 hari pertama sebentar lagi akan berlalu. Mumpung ada di 10 hari pertama, beramal solih segera, jangan ditunda. Zikir, puasa ya kalau nggak bisa semuanya, ingat pegang puasa satu apa? Puasa Arafah. Ini dihapus tahun dosa lalu, dihapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Lalu sesudahnya apa lagi? Kalau bisa haji, kalau bisa umroh. Kalau habis itu apalagi setelah itu? Kurban sembelih sendiri. Berikutnya banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, mari kita berdoa kepada Allah. Sudah masuk waktu Isya. Semoga Allah hujamkan kebaikan buat kita. Dan ingat selalu bahwa Allah mengasih rezeki kepada kita bukan tanpa alasan. Anda hari ini yang tabungannya udah puluhan juta atau bahkan ratusan juta, Allah titipkan itu ke kantung Anda bukan tanpa alasan. Belum Ustadz, tabungan saya belum segitu. Insya Allah mudah-mudahan segera, biiznillah, amin ya rabbal alamin. Allah titipkan berapapun nominalnya ke kantong kita bukan tanpa alasan. Allah mau, Allah want something from us. Allah mau sesuatu dari kita. Kutitipkan harta ini padamu karena aku yakin kamu mampu mendelegasikan harta itu untuk maslahat. Aku titipkan ini padamu karena aku yakin kamu mampu membersamai umat.
Saya titipkan ini kepadamu karena aku yakin kamu akan amanah menjaganya. Maka jangan diselewengkan. Ini harta titipan Allah, kecerdasan karunia Allah, ilmu dari Allah, tenaga dari Allah, semua dari Allah. Maka kembalikan lagi kepada Allah. Sebagaimana ayat Al-Quran Allah berfirman, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua adalah kepunyaan Allah dan kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, jika ada orang yang menghambat niat mulia kami, lapangkan dada beliau untuk memudahkan segala niat baik seorang hamba dan sekelompok hamba dapat terlaksana. Ya Allah, kalau ada yang memandang kami penuh benci, lembutkan hatinya untuk tidak membenci siapapun. Ya Allah, kami punya persoalan. Dalam pandangan kami ini cukup rumit, tapi kami yakin Engkau zat yang maha memudahkan. Ya Allah, mudahkan urusan-urusan kami semua. Ya Allah, Engkau zat yang maha memberi, berikan ya Allah. Hadirkan ke tengah-tengah kami ya Allah pemimpin yang adil, yang taat, yang patuh serta tunduk pada semua syariat-syariat-Mu. Ya Allah, kami mohon agar Engkau berkenan mengizinkan kami istiqomah, wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Sahabat TikTok, YouTube, Instagram, terima kasih sudah membersamai. Yang di jalan semoga selamat sampai tujuan, yang di kamar semoga rumahnya menjadi barokah. Bila sahabat TikTok, YouTube, Instagram ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, sahabat bisa tap link di bio TikTok atau bio Instagram, sebut nama, asal kotanya, asal negaranya. Bagi sahabat di YouTube, buka kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp di kolom deskripsi YouTube, ketik nama, asal kota, asal negara. Nanti kita belajar bersama di sana. Barakallahu fikum. Tutup bareng-bareng dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.